Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد. حضرات الأفاضل سادة العلماء والحبائب على إزاء دمائزكم. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Wali Kota, yang terhormat yang saya hormati Ibu Bupati Pekalongan, para pejabat yang lain sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, pengurus Yayasan Syuhada, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan teristimewa saudara saya yang saya cintai, Bapak Haji Taufik Ismail dan Bapak Haji Subah Asah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini bersilaturahmi kepada Bapak Wali Kota dan saudara-saudara saya di Pekalongan dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tahu bahwa tahun baru Hijriah ditradisikan dimulai oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu ungkapan Umar bin Khattab yang relevan dengan ini adalah ucapan beliau yang terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bukan hasibu ghairakum qabla anfusikum. Kesukaan kita sekarang adalah menghisap orang lain, sehingga tidak punya kesempatan untuk menghisap diri sendiri. Anfusakum di sini akan saya bawa pengertiannya kepada umat Islam. Kenapa? Karena Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Kalau Indonesia ini maju dan berjaya, maka orang Islamlah yang pertama-tama harus bersyukur. Tapi kalau terpuruk seperti sekarang, umat Islamlah yang paling bertanggung jawab. Untuk itu marilah mumpung masih tahun baru, jangan biarkan tahun baru selalu berlalu begitu saja seperti tahun-tahun yang lalu. Mari kita hisab diri kita sendiri, umat Islam. Saya sedang menyiapkan buku yang berisi tentang salah kaprah keberagamaan umat Islam Indonesia. Saya sudah mengumpulkan 30 kesalah kaprahan beragamanya umat Islam. Salah kaprah itu artinya salah tapi karena kaprah dianggap tidak salah. Ini nanti sampean beli ya kalau jadian buku ini. Saya merasa sekarang ini agak sungkan baca Quran.
Enggak tahu sampean orang Islam ini apa baca Quran terus apa enggak. Saya sendiri itu sungkan karena saya merasa sekarang ini Quran itu selalu menyinggung perasaan saya. Setiap membaca Quran saya terlalu tersinggung. Ini saya baca ini ayat orang kafir kok mirip saya. Ini ayat tentang orang munafik kok persis kelakuan saya. Ini ayat untuk orang mukmin kok sama sekali tidak sama dengan saya. Untunglah Anda yang tidak paham Al-Quran atau tidak pernah membaca Al-Quran, karena Anda tidak akan tersinggung oleh Al-Quran. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu untuk orang munafik. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu untuk orang kafir. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Itu untuk orang munafik. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Itu untuk komunitas kaum mukminin mukminat. Jadi kalau orang Islam tidak membenahi dirinya sendiri, insya Allah sampai kiamat kurang 2 hari Indonesia akan masih seperti sekarang. Udah tausiahnya sekian saja. Jadi saya akan ambil contoh. Tadi sudah ada contoh-contoh yang lewat puisi, ada yang lewat orasi budaya. Bagaimana? Karena beliau-beliau ini sastrawan, seniman yang perasaannya halus. Jadi kalau bicara ya nggak ketoro, sampai yang tersinggung pun tidak tersinggung karena terlalu halus. Kalau saya ini sastrawanan gitu. Yang menjadikan saya sastrawan ya orang ini manusianya. Orang Pekalongan yang namanya Taufik Ismail ini. Saya digelandang-gelandang ke Jakarta, disuruh baca puisi Palestina. Kemudian diundang lagi oleh beliau dalam acara yang aneh bin ajaib waktu itu. Kalau sekarang sudah tidak aneh lagi. Waktu itu beliau mengadakan acara mubalek baca puisi. Dan saya terpaksa jadi sastrawan tiban, jadi penyair tiban, jadi langsung naik kereta dari Tawang ke Jakarta bikin puisi untuk saya baca di acaranya Mas Taufik itu. Ternyata saya langsung mendapat fun banyak sekali. Mungkin barokahnya dongo bukan barokahnya puisinya. Jadi tadi sudah banyak yang dikemukakan dan ini kalau saya kemukakan di sini. Contoh-contoh salah kaprah ini nanti sampai nggak beli bukunya. Seperti tadi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ini Quran. Firman Allah. Ini Quran berbicara tentang komunitas. Jadi dalam Quran ada yang berbicara tentang komunitas orang Islam, ada yang berbicara tentang person orang Islam. Komunitas orang Islam seharusnya seperti Al-Quran itu. Orang mukmin laki-laki atau orang mukmin perempuan itu satu sama lain adalah aulia. Aulia itu jamaknya wali. Para mufassir ada yang memaknai wali itu sebagai kekasih, ada yang memaknai penolong. Tapi saya mempunyai makna yang lebih pas daripada tafsir-tafsir yang lain. Menurut saya maknai wali itu bolo. Nggak tahu saya bahasa Indonesia apa itu Mas Taufik. Bolo. Bolo itu istilah di dalam perang. Kalau tidak musuh, bolo. Jadi kenapa saya memilih arti bolo? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang berani dengan auliaku Allah, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Sehingga dan itu lebih tepat.
Orang mukmin satu dengan yang lain itu adalah bolo. Artinya bukan musuh. Itu bolo apa musuh? Musuh tembak del. Bolo atau musuh? Bolo ya, tidak ditembak, mong bolo. Kalau ada bolo menembak bolo, itu kecelakaan. Seperti yang terjadi di Perang Teluk tempo hari. Tentara Amerika itu bolo, sekutunya tentara Inggris. Tiba-tiba tentara Amerika menembak tentara Inggris. Itu kecelakaan. Sekarang Anda orang mukmin, saya orang mukmin. Anda bolo saya bolo Anda. Kalau sampean berkelahi dengan saya, itu kecelakaan. Atau sama-sama tidak membaca Quran. Antara dua itu alternatifnya. Ada sekarang di sini bolo yang berkelahi dengan bolo setiap hari. Dulu malah ada perkelahian antar bolo 5 tahun pisan. Muskil sekali. Itu kalau tidak berjuluk kiai atau ustadz tidak masalah. Kalau berjuluk kiai itu saya tidak bisa menerima akal saya. Masa kiai nggak baca Quran? Masa tidak tahu maknanya wali? Masa tidak tahu maknanya aulia? Itu muskil. Apakah mereka tidak muskil? Ini salah satu contoh saja. Sekarang Anda lihat, kalau Anda berjalan mulai dari Banyuwangi sampai Banten, tidak pernah Anda melihat masjid yang jelek satu pun. Semuanya masjid bagus semua. Malah ada yang merencanakan di Jogja itu, merencanakan entah berapa miliar itu habisnya. Itu masjid menaranya mau menyaingi Candi Prambanan. Di Jakarta, Depok ada masjid yang kubah dan anunya dari emas. Ini juga muskil bagi saya. Karena saya pernah datang ke salah satu masjid yang bagus itu di pinggir jalan. Saya kebetulan lewat karena saya pengamen malam. Jadi kalau begini ini nanti saya pulang ke rumah itu sampai rumah subuh. Di tengah jalan jam 3 saya mampir kepengen tahu masjid yang bagus ini untuk sekalian menunggu sholat subuh. Saya tunggu setelah subuh, ada orang tua sekali. Mungkin besok pagi sudah meninggal. Saking tuanya itu. Dia utak-utak, apa bahasa Indonesia utak-utak itu? Alat speaker itu utak-utak itu ngapain orang tua begitu main-main alat itu? Ternyata dia cobaan gitu, sudah tua. Setelah itu azan. Bayangkan orang setua itu azan. Suaranya kempreng, panjang, Allahu Akbar. Wah, ini nanti sampai subuhnya habis ini. Begitu selesai azan, terus dia pujian. Tombo hati tambah jelek lagi suaranya. Saya tunggu pujiannya ini, tombo hatinya sampai berkali-kali diulang-ulang. Saya kok nggak ada komat-komat ini, nanti ini saya lihat sudah akan terbit matahari ini. Tiba-tiba dia komat itu, seperti tahu membaca perasaan saya ya. Langsung dia komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tengah-tengah itu, masjid besar sekali. Ini lewat mana imamnya ini? Orang ini sudah komat gitu. Qad qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia sambil jalan ke pengimaman ini. Lalu dia sendiri yang imami. Saya pikir ini kalau saya tidak ada, makmumnya juga dia juga ini.
Yang azan dia, yang qomat dia, yang pujian dia, yang ngimami dia, naga-naganya yang makmun setiap hari juga dia juga. Ini muskil. Ibaratnya orang belum punya mobil kok sudah bikin garasi. Itu orang gendeng itu. Loh, kamu kok bikin garasi bagus sekali. Ya, bukan nanti-nanti punya mobil. Aneh. Dan itu yang punya masjid bangga sekali. Sudah ya, baca cerpen aja ya ini. Saya itu sebetulnya sudah lama saya ingin menghentikan penggawaian tausiah mau itu hasanah apa itu. Sebab itu ada dawuhnya Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Saya itu kalau mulut sampai tanggal 57 masih ada mulutan. Mulut-mulutan Rajab, Rajabiyah, Isra Mi'raj. Nanti Sa'banan. Pesantren-pesantren semuanya mengadakan khataman, mauidhah hasanah lagi, tausiah lagi. Nanti puasa, tausiah, mauidhah hasanah lagi dalam rangka nuzulul Quran. Nanti hari raya dapat sehari sudah ada undangan lagi untuk tausiah, mauidhah hasanah dalam rangka halal bihalal. Sampai Solo. Habis itu terus ada tasyakuran haji. Terus begitu. Tapi begitu intensnya kita pengajian dan mauidhah hasanah tausiah. Tapi yang dimauidhahi ya tetap seperti itu. Yang sering berkelahi dengan saudaranya ya tidak berhenti itu. Yang korupsi ya terus berjalan malah tambah. Nah ini kan ya namanya tidak ada gunanya kok diterus-teruskan ini. Lebih baik kan bikin cerpen. Saya itu begitu kenal seniman-seniman ini, saya dikompori dengan Pak Taufik Ismail yang penyair, saya dikompori supaya jadi penyair. Mudah kok Mas saya itu. Enak jadi penyair daripada yang lain. Enaknya gimana? Kalau orang baca syair sampean keliru misalnya, itu yang disalahkan tidak sampean, yang disalahkan dirinya sendiri. Wah, saya nggak paham ini terlalu tinggi. Lalu saya ketemu sama cerpenis. Saya diminta nulis cerpen. Nulis puisi bisa kok cerpen tidak bisa. Semua penyair itu bisa nulis cerpen itu. Terus saya bikin cerpen. Pertama kali saya bikin cerpen itu tahun 2004. Saya jadi penyair itu tahun berapa Mas Taufik, itu sudah tua sekali lah pokoknya. Tapi sekarang tulisan saya lebih banyak dari penyair-penyair sungguhan. Betul. Diwan saya itu buku kumpulan puisi saya sampai sekarang sudah 9. Itu karena saya kalau nulis sak geleme udel. Terus sudah teori-teori sastra bagus ben terus itu urusannya kritikus gitu aja. Pokoknya saya nulis kartu-kartu sendiri gitu. Saya nulis pertama kali ini saya tunjukkan dulu kepada kawan yang biasa nulis cerpen dan cerpenis betul, namanya Danarto itu. Mas, sampai nyuruh-nyuruh saya bikin cerpen. Ini saya sudah jadi, coba sampai lihat ini sudah cerpen apa belum. Dibaca. Ini sudah cerpen Mas, orangnya kalem. Jadi kalau ngeritik juga kalem, tidak kelihatan itu orang Seragen. Ini sudah cerpen Mas, tapi terlalu panjang. Tidak ada koran yang akan mau muat, apalagi Kompas. Karena Kompas itu terlalu hemat terhadap kolom. Paling jauh 10.000 karakter sajalah. Ini kok sampai 22.000 karakter.
Wah, saya terus getulu. Saya lihat lagi ini yang saya buang yang mana ini? Yang saya buang ini ya nggak jadi cerpen. Ini saya buang nggak bisa bunyi. Wes menang cacak kalah cacak, saya kirimkan aja ke Kompas dulu. Nanti kalau dikembalikan ya sudah ada jadi cerpennya sejak paten. Saya kirim ke Kompas. Dimuat satu halaman penuh. Mungkin donaturnya juga kagum. Gawok kok iso dimuat. Mungkin karena isinya yang hebat. Bukan mungkin, tapi ini termasuk cerpen pilihan Kompas tahun 2004. Itu belum, karena orang Kompas nggak ada yang santri yang jadi juri. Ini yang kumpulan lukisan kaligrafi yang ada cerpen saya itu mendapat anugerah Majelis Sastra Asia Tenggara sebagai tulisan cerpen terbaik di Indonesia. Ini ada sastrawan banyak ya saya engkei gitu. Karena beliau-beliau ini sudah penghargaan sudah tidak karu-karuan banyaknya itu. Jadi saya dapat sekali harus menengah karuan. Nah yang menarik ketika cerpen itu dimuat di Kompas, orang pada nelpon saya tanya tokoh yang saya ceritakan di Kompas itu, karena dia ingin ketemu, karena dia mempunyai masalah besar, bahkan dari Keraton Solo. Itu minta ketemu Kiai Tawakal. Kiai Tawakal itu kiai isapan jempol saya yang ada di cerpen saya ini. Ketika ini saya baca di Yogyakarta, seperti sekarang ini banyak sekali, tapi kebanyakan mahasiswa. Ketika saya baca itu, khusyuknya yang mendengarkan melebihi khusyuknya jamaah masjid ketika saya khutbah. Ini saya mukadimai biar sampean tambah tertarik gitu. Itu saya pelajari dari Mas Taufik sama Mas Subasa. Tapi sebelum saya membaca cerpen supaya ya adil lah gitu, sampean juga ikut aktif. Anda akan saya ajak mendoakan Indonesia dulu, munajat, karena ini kelihatannya kok beruntun gitu. Saya bayangkan ini kok duit pemerintah apa rantai nggo ngurusi tsunami, gempa bumi ini segala. Kalau di Quran ini hanya fil bahri wal bahri, ini sampai fil jawi. Nanti Anda akan mendengarkan dendangnya Habib Lutfi. Saya kaget tadi ketika didengarkan proofnya. Judulnya lagu itu Cinta Indonesia. Dan itu ada irama padang pasirnya sedikit, ada Cina sedikit, dangdut sedikit, pop sedikit. Wah, luar biasa. Ini Pekalongan jago betul ini. Nanti makanya ini ada dokter Rofik segala macam itu datang jauh-jauh dari Semarang ini. Ingin tahu apa benar Habib Lutfi bisa mengarang lagu. Kalau hanya Tolak Al-Badru gitu aja saya bisa gitu. Mari kita munajat sejenak bersama-sama. Siapa tahu di antara kita ini ada yang bolone Gusti Allah. Dari sekian banyak konon hanya 40 saja ada bolone Gusti Allah satu. Ini sekian banyaknya mungkin ada. Dan mungkin nanti itulah yang menyebabkan munajat kita diterima oleh Allah. Mari kita mulai dengan yang biasa Anda baca. Lagu saya tidak seindah Habib Lutfi, tapi pokoknya cukuplah gitu.
kita berselawat tadi, mudah-mudahan Allah mengeluarkan kita dari gumpalan-gumpalan gelap gulita Indonesia ini menuju terang benderang cahayanya. Saya akan baca puisi yang pertama dan yang terbaik. Setelah jadi cerpen saya yang pertama ini yang terbaik, setelah itu jelek semua ada. Ya cuma ini tok yang baik. Ini saya baca spesial untuk Anda. Judulnya Gus Ja'far. Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin dan sesepuh di daerah kami, Gus Ja'farlah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah. Malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Saleh. Kata Kang Solikin yang dekat dengan keluarga dalem, bahkan Kiai Saleh sendiri segan dengan anaknya yang satu itu. Kata Kiai, Gus Ja'far itu lebih tua dari beliau sendiri. Cerita Kang Solikin suatu hari kepada kawan-kawannya yang sedang membicarakan putra bungsu Kiai Saleh itu. Saya sendiri tak paham apa maksudnya kok anaknya lebih tua dari beliau itu. Tapi Gus Ja'far memang luar biasa, kata Mas Bambang, pegawai Pemda yang sering mengikuti pengajian subuh Kiai Saleh. Matanya itu loh, sekilas saja beliau melihat kening orang, kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi. Kalian ingat enggak Sumini yang anak penjual rujak di terminal lama itu, yang dijuluki perawan tua itu? Sebelum dilamar orang Sabrang kan ketemu Gus Ja'far. Waktu itu Gus Ja'far bilang, "Sum, kulihat kok keningmu kok bersinar, sudah ada yang ngelamar ya?" Duh, tak lama kemudian orang Sabrang itu datang melamar Sumini. Kang Kandar kan juga begitu, timpal Mas Guru Slamet. Kalian kan mendengar sendiri ketika Gus Ja'far bilang kepada tukang kebun SD 4 itu, "Kang, saya lihat hidung sampean kok sudah bengkok. Sudah capek menghirup napas ya?" Loh, ternyata besoknya Kang Kandar meninggal. Ya, waktu itu saya pikir Gus Ja'far hanya berkelakar, sahut Ustadz Kamil. Nggak taunya beliau sedang membaca tanda pada diri Kang Kandar. Saya malah mengalami sendiri, kata Lek Salamun pemborong yang dari tadi sudah kepengin ikut bicara. Waktu itu tak ada hujan, tak ada angin, Gus Ja'far bilang kepada saya, "Wah, saku sampean kok mondol-mondol, dapat proyek besar ya?" Padahal saat itu saku saya justru sedang kempes-kempesnya. Dan percaya atau tidak, esok harinya saya memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Apa yang begitu itu yang disebut ilmu kasab ya? Tanya Pak Carik yang sejak tadi hanya asik mendengarkan. Mungkin saja, jawab Ustadz Kamil. Makanya saya justru takut ketemu Gus Ja'far itu. Takut dibaca tanda-tanda buruk saya. Lalu pikiran saya terganggu. Maka ketika kemudian sikap Gus Ja'far berubah, masyarakat pun geger. Terutama para santri Kalong, orang-orang kampung yang ikut mengaji tapi tidak tinggal di pesantren, seperti Kang Solikin yang selama ini merasa dekat dengan beliau. Mula-mula Gus Ja'far menghilang berminggu-minggu. Kemudian ketika kembali, tahu-tahu sikapnya berubah menjadi manusia biasa. Dia sama sekali berhenti dan tak mau lagi membaca tanda-tanda. Tak mau lagi memberikan isyarat-isyarat yang berbau ramalan.
ringkas kata, dia benar-benar kehilangan keistimewaannya. Jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang itu. Komentar Mas Guru Slamet penuh penyesalan. Wah, sayang sekali. Apa gerangan yang terjadi pada beliau ya? Kemana beliau pergi saat menghilang pun kita tidak tahu, kata Lek Salamun. Kalau saja kita tahu kemana beliau pergi, mungkin kita akan mengetahui apa yang terjadi pada beliau dan mengapa beliau kemudian berubah. Tapi bagaimanapun ini ada hikmahnya, ujar Ustadz Kamil. Paling tidak kini kita tidak bisa setiap saat menemui Gus Ja'far kini kita bisa setiap saat menemui Gus Ja'far tanpa merasa deg-degan dan was-was. Bisa mengikuti pengajiannya dengan niat tulus mencari ilmu, tidak takut ditebak-tebak. Maka jika kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Gus kita ini hingga sikapnya berubah dan ilmunya hilang, sebaiknya kita langsung saja menemui beliau. Begitulah sesuai usul Ustadz Kamil pada malam Jumat sehabis wiridan salat Isya, saat mana Gus Ja'far Prai tidak mengajar, rombongan santri Kalong sengaja mendatangi rumahnya. Kali ini hampir semua anggota rombongan merasakan keakraban Gus Ja'far jauh melebihi yang sudah-sudah. Mungkin karena kini tidak ada lagi sekat berupa rasa segan, was-was dan takut dibaca tanda-tandanya. Setelah ngobrol kesana kemari, akhirnya Ustadz Kamil berterus terang mengungkapkan maksud utama kedatangan rombongan. Gus, di samping silaturahmi seperti biasa, malam ini kami datang juga dengan sedikit keperluan khusus. Singkatnya, kami penasaran dan sangat ingin tahu latar belakang perubahan sikap sampean. Perubahan apa? Tanya Gus Ja'far sambil tersenyum penuh arti. Sikap yang mana? Kalian ini ada-ada saja. Saya kok merasa tidak berubah. Dulu sampean kan biasa dan suka membaca tanda-tanda orang. Tukas Mas Guru Slamet. Kok sekarang tiba-tiba makpet? Sampean tak mau lagi membaca, bahkan diminta pun tak mau. Oh itu, kata Gus Ja'far seperti benar-benar baru tahu. Tapi dia tidak segera meneruskan bicaranya. Diam agak lama. Baru setelah menyeruput kopi di depannya, dia melanjutkan. Ceritanya panjang. Dia berhenti lagi, membuat kami tidak sabar. Tapi kami diam saja. Kalian ingat enggak, saya lama menghilang? Akhirnya Gus Ja'far bertanya, membuat kami yakin bahwa dia benar-benar siap untuk bercerita. Maka serempak kami mengangguk. Suatu malam saya bermimpi ketemu almarhum ayah. Dan saya disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jaraknya dari sini sekitar 200 km ke arah selatan. Namanya Kiai Tawakal. Kata ayah dalam mimpi itu, hanya kiai-kiai tertentu yang tahu tentang kiai yang usianya sudah lebih 100 tahun ini. Santri-santri belajar kepada beliau pun rata-rata sudah disebut kiai di daerah masing-masing. Terus terang, sejak bermimpi itu saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berkenalan dan kalau bisa berguru kepada wali tawakal itu. Maka dengan diam-diam dan tanpa pamit siapa-siapa, saya pun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi dengan niat bil barokah dan menimba ilmu beliau. Ternyata ketika sampai di sana, hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kiai Tawakal. Baru setelah seharian melacak ke sana kemari, ada seorang tua yang memberi petunjuk. Cobalah nak mas, ikuti jalan setapak di sana itu, katanya. Nanti nak mas akan berjumpa dengan sebuah sungai kecil. Terus saja nak mas menyeberang. Begitu sampai seberang, nak mas akan melihat gubuk-gubuk kecil dari bambu. Nah, kemungkinan besar orang yang nak mas cari akan nak mas jumpai di sana. Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah tinggal seorang tua seperti yang nak
Mas gambarkan. Orang sini memanggilnya Mbah Jogo. Barangkali itulah yang nak Mas sebut Kiai siapa tadi? Kiai Tawakal. Ya, Kiai Tawakal. Saya yakin itu orangnya, Mbah Jogo. Saya pun mengikuti petunjuk orang tua itu menyeberang sungai dan menemukan sekelompok rumah gubuk dari bambu. Dan betul, di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan, seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari mereka. Dan kalian tahu, ternyata penampilan Kiai Tawakal sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap, wajahnya berseri-seri, kedua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur, hampir semua kalimat yang meluncur dari mulutnya bermuatan kata-kata hikmah. Tiba-tiba Gus Ja'far berhenti, menarik napas panjang, baru kemudian melanjutkan. Hanya ada satu hal yang membuat saya terkejut dan terganggu. Saya melihat di kening beliau yang lapang ada tanda yang jelas sekali. Seolah-olah saya membaca tulisan dengan huruf yang cukup besar dan berbunyi ahli neraka. Astagfirullah. Belum pernah selama ini saya melihat tanda yang begitu gamblang. Saya ingin tidak mempercayai apa yang saya lihat. Pasti saya keliru. Masa seorang yang dikenal wali, berilmu tinggi, dan disegani banyak kiai yang lain disurat sebagai ahli neraka? Tak mungkin. Saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa itu hanyalah ilusi. Tapi tak bisa. Tanda itu terus melekat di kening beliau. Bahkan belakangan saya melihat tanda itu semakin jelas ketika beliau habis berwudu. Gila. Akhirnya niat saya untuk menimba ilmu kepada beliau, meskipun secara lisan memang saya sampaikan demikian, dalam hati sudah berubah menjadi keinginan untuk menyelidiki dan memecahkan keganjilan ini. Beberapa hari saya amati perilaku Kiai Tawakal. Saya tidak melihat sama sekali hal-hal yang mencurigakan. Kegiatan rutinnya sehari-hari tidak begitu berbeda dengan kebanyakan kiai yang lain. Mengimami salat jamaah, melakukan salat sunnah seperti duha, tahajud, witir dan sebagainya, mengajar kitab-kitab, umumnya kitab-kitab besar, mujahadah, zikir malam, menemui tamu dan semacamnya. Kalaupun beliau keluar, biasanya untuk memenuhi undangan hajatan atau, dan ini sangat jarang sekali, mengisi pengajian umum. Memang ada kalanya beliau keluar pada malam-malam tertentu, tapi menurut santri-santri yang lama, itu pun merupakan kegiatan rutin yang sudah dijalani Kiai Tawakal sejak muda. Semacam lelono broto, kata mereka. Baru setelah beberapa minggu tinggal di pesantren, saya mendapat kesempatan atau tepatnya keberanian untuk mengikuti Kiai Tawakal keluar. Saya pikir inilah kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas tanda tanya yang selama ini mengganggu saya. Begitulah pada suatu malam purnama, saya melihat Kiai keluar dengan berpakaian rapi. Beliau berbelok. Ketika kemudian saya ikuti belok, saya kaget ternyata sosoknya tak kelihatan lagi. Yang terlihat justru sebuah warung yang penuh pengunjung. Terdengar gelak tawa ramai sekali. Dengan bengong saya mendekati warung terpencil dengan penerangan petromak itu. Dua orang wanita, yang satu masih muda, yang satu lagi agak lebih tua, dengan dandanan yang menor, sibuk melayani pelanggan sambil menebar tawa genit ke sana kemari. Tidak mungkin Kiai mampir ke warung ini, pikir saya. Ke warung biasa saja tidak pantas, apalagi warung yang suasananya saja mengesankan kemesuman itu. Mas Ja'far. Tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara yang tak asing di telinga saya, memanggil-manggil nama saya. Masya Allah. Saya hampir tidak mempercayai pendengaran dan penglihatan saya. Memang betul
mata saya melihat Kiai Tawakal melambaikan tangan dari dalam warung. Dengan kikuk dan pikiran tak karuan saya pun terpaksa masuk dan menghampiri kiai saya yang duduk santai di pojok. Warung penuh dengan asap rokok. Kedua wanita menor menyambut saya dengan senyum penuh arti. Kiai Tawakal menyuruh orang di sampingnya untuk bergeser. Kasih kawan saya ini tempat sedikit. Lalu kepada orang-orang yang ada di warung, Kiai memperkenalkan saya. Katanya, ini kawan saya, dia baru datang dari daerah yang cukup jauh. Cari pengalaman katanya. Mereka yang duduk dekat serta-merta mengulurkan tangan, menjabat tangan saya dengan ramah. Sementara yang jauh melambaikan tangan. Saya masih belum sepenuhnya menguasai diri. Masih seperti dalam mimpi. Ketika tiba-tiba saya dengar Kiai menawari. Minum kopi ya? Saya mengangguk asal mengangguk. Kopi satu lagi yuk, kata Kiai kepada wanita warung sambil mendorong piring jajan ke dekat saya. Silakan, ini namanya Rondo Royal. Tape goreng kebanggaan warung ini. Lagi-lagi saya hanya mengangguk kepala asal mengangguk. Kiai Tawakal kemudian asik kembali dengan kawan-kawannya dan membiarkan saya bengong sendiri. Saya masih tak habis pikir, bagaimana mungkin Kiai Tawakal yang terkenal waliullah dan dihormati para kiai lain bisa berada di sini, akrab dengan orang-orang beginian, bercanda dengan wanita warung. Inikah yang disebut Lelono Broto? Ataukah ini merupakan dunia lain beliau yang sengaja disembunyikan dari umatnya? Tiba-tiba saya seperti mendapat jawaban dari tanda tanya yang selama ini mengganggu saya. Dan karenanya saya bersusah payah mengikutinya malam ini. Oh, pantas. Di keningnya aku lihat tanda itu. Tiba-tiba sikap dan pandangan saya terhadap beliau berubah. Mas, sudah larut malam. Tiba-tiba suara Kiai Tawakal membuyarkan lamunan saya. Kita pulang yuk. Dan tanpa menunggu jawaban saya, Kiai membayari minuman dan makanan kami, berdiri, melambai kepada semua, kemudian keluar. Seperti kerbau dicocok hidung, saya pun mengikutinya. Ternyata setelah melewati kebun sengon, Kiai Tawakal tidak menyusuri jalan-jalan yang tadi kami lewati. Biar cepat, kita mengambil jalan pintas saja ya, katanya. Kami melewati pematang, lalu menerobos hutan, dan akhirnya sampai di sebuah sungai. Dan sekali lagi saya menyaksikan kejadian yang mengguncangkan. Kiai Tawakal berjalan di atas permukaan air sungai seolah-olah di atas jalan biasa saja. Delonyor-delonyor. Sampai di seberang, beliau menoleh ke arah saya yang masih berdiri mematung. Beliau melambai, ayo, teriaknya. Untung saya bisa berenang. Saya pun kemudian berenang menyeberangi sungai yang cukup lebar. Sampai di seberang, ternyata Kiai Tawakal sudah duduk-duduk di bawah pohon randu alas menunggu. Kita istirahat sebentar, katanya, tanpa menengok saya yang sibuk berpakaian. Kita pasti punya waktu, insya Allah sebelum subuh kita sudah sampai pondok. Setelah saya ikut duduk di sampingnya, tiba-tiba dengan suara berwibawa, Kiai berkata mengejutkan, bagaimana? Kau sudah menemukan apa yang kau cari? Apakah kau sudah menemukan pembenar dari tanda yang kau baca di kening saya? Mengapa kau seperti masih terkejut? Apakah kau yang mahir melihat tanda-tanda menjadi ragu terhadap kemahiranmu sendiri? Dingin air sungai rasanya semakin menusuk mendengar rentetan pertanyaan beliau yang menelanjangi itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Beliau yang kemudian terus berbicara. Anak muda, kau tidak perlu mencemaskan saya hanya karena kau melihat tanda ahli neraka di kening saya. Kau pun tidak perlu bersusah payah mencari bukti yang menunjukkan bahwa aku memang pantas masuk neraka. Karena pertama, apa yang kau lihat belum tentu merupakan hasil dari pandangan kalbumu yang bening. Kedua, kau tak akan tahu sebagaimana neraka, surga, aku adalah milik Allah. Maka terserah kehendaknya.
Apakah ia mau memasukkan diriku ke surga atau ke neraka? Untuk memasukkan hambanya ke surga atau neraka, sebenarnya lah ia tidak memberikan alasan. Sebagai kiai, apakah kau berjamin amalmu padamu ke surga kelak? Atau kau berani mengatakan bahwa orang-orang di warung yang tadi kau pandang sebelah mata itu pasti masuk neraka? Kita berbuat baik karena kita ingin dipandang baik olehnya. Kita ingin berdekat-dekat dengannya. Tapi kita tidak berhak menuntut balasan kebaikan kita darinya. Mengapa? Karena kebaikan kita pun berasal darinya. Bukan begitu? Bukan begitu. Aku hanya bisa menuntut. Sementara Kiai Tawakal terus berbicara sambil menepuk-nepuk punggung saya. Kau harus lebih berhati-hati bila mendapat cobaan Allah berupa anugerah. Cobaan yang berupa anugerah tidak kalah gawatnya dibanding cobaan yang berupa penderitaan. Seperti mereka yang di warung tadi. Kebanyakan mereka orang susah. Orang susah sulit kau bayangkan bersikap takabur atau ujub. Atau sikap-sikap lain yang cenderung membesarkan diri sendiri. Berbeda dengan mereka yang mempunyai kemampuan dan kelebihan. Godaan untuk takabur, sombong dan sebagainya itu datang setiap saat. Apalagi bila kemampuan dan kelebihan itu diakui oleh banyak pihak. Malam itu saya benar-benar merasa mendapatkan pemahaman dan pandangan baru dari apa yang selama ini sudah saya ketahui. Ayo kita pulang. Tiba-tiba Kiai bangkit. Sebentar lagi subuh. Setelah sembahyang subuh nanti kau boleh pulang. Saya tidak merasa diusir. Nyatanya memang saya sudah mendapat banyak dari kiai luar biasa ini. Ketika saya ikut bangkit, saya celinguan. Kiai Tawakal sudah tak tampak lagi. Dengan bingung saya terus berjalan. Ku dengar azan subuh berkumandang dari sebuah surau. Tapi bukan surau bambu kami. Seperti orang linglung, saya datangi surau itu dengan harapan bisa ketemu dan berjamaah salat subuh dengan Kiai Tawakal. Tapi jangankan Kiai Tawakal. Orang yang mirip beliau pun tak ada. Tak seorang pun dari mereka yang berada di surau itu yang saya kenal. Baru setelah sembahyang, seseorang menghampiri saya. Apakah sampean Ja'far? Tanyanya. Ketika saya mengiyakan, orang itu pun menyerahkan sebuah bungkusan besar yang ternyata berisi barang-barang milik saya sendiri. Ini titipan Mbah Jogo. Katanya milik sampean. Beliau di mana? Tanya saya buru-buru. Mana saya tahu, jawab. Mbah Joko datang dan pergi semaunya. Tak ada seorang pun yang tahu dari mana beliau datang dan kemana beliau pergi. Begitulah ceritanya. Dan Kiai Tawakal alias Mbah Joko yang telah berhasil mengubah sikap saya itu tetap merupakan misteri. Gus Ja'far sudah mengakhiri ceritanya. Tapi kami yang dari tadi suntuk mendengarkan masih diam tercenung sampai Gus Ja'far kembali menawarkan sungguhannya. Monggo, monggo, didahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.